Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabarnya? Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas 4 di mana saya bertugas, yaitu di Sekolah Dasar Swasta Kasih Maitreya, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Oh ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Dameria Lau SSI yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Perkenalkan juga Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Sahrir Sunusi SPD, dan juga pendamping praktik yaitu Ibu Asniati SPD. Nah Bapak Ibu guru hebat, dalam rangka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid kelas 4. Nah di awal tahun ajaran baru, saya telah melakukan tes diagnostik antara lain aktivitas belajar, gaya belajar, kondisi keluarga, sosial emosi, tes minat, dan tes pergaulan. Berikut ini adalah berkas-berkas hasil tes anak-anak di kelas 4. Nah, untuk kesiapan belajar, saya mendapatkan 25% murid saya memiliki bekal pemahaman materi berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang cukup baik. Anak-anak ini mandiri dan percaya diri dalam mengerjakan soal. Sedangkan 35% yang lain harus dilakukan pengulangan paling tidak 2 atau sampai 3 kali. Untuk 40% murid saya yang lain, saya dapatkan mereka belum memiliki bekal pemahaman materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anak ini terkesan lambat dalam menangkap pelajaran dan motivasi belajarnya juga rendah. Pada tes minat yang saya lakukan, saya mendapatkan bahwa 25% murid saya suka pelajaran eksakta seperti matematika dan IPA. Kemudian 25% yang lain suka pelajaran bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin. Lalu 25% yang lain suka pelajaran kesenian, dan terakhir 25% yang lain suka pelajaran olahraga. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa 100% anak-anak di kelas saya suka belajar dengan suasana yang menyenangkan, serius namun santai. Dengan kata lain, murid saya suka belajar sambil bermain. Jika ditilik dari profil belajar murid-murid saya mendapatkan 50% gaya belajarnya itu adalah auditori, 30% yang lain belajar visual, dan 20% yang lain gaya belajarnya itu adalah kinestetik. Nah, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya mempraktikannya di kelas dan juga di luar kelas. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran saya lakukan sesuai dengan gaya belajar murid-murid saya. Saya melakukan observasi dan juga memantau pemahaman setiap murid-murid dengan cara membuat catatan-catatan penilaian selama proses KBM. Bisa saja dengan melakukan tanya jawab, sehingga saya semakin mengetahui bantuan yang cocok yang akan saya berikan sesuai dengan gaya belajar murid-murid saya. Sementara untuk praktik di luar kelas, seperti konsep yang di awal saya sudah sampaikan bahwa anak-anak suka sekali pembelajaran yang menyenangkan, maka saya menerapkannya dengan belajar sambil bermain di lapangan. Khususnya untuk pelajaran matematika yang saya ampuh. Banyak sekali permainan yang bisa dilakukan di lapangan dan topik-topiknya juga sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kelas 4. Nah, untuk produk hasil pembelajaran, saya juga melakukan beragam cara untuk mendapatkan nilai keberhasilan pembelajaran mereka. Ada dengan cara presentasi, ini bagi anak-anak yang berani berbicara depan umum, dan juga langsung mengerjakan soal di papan tulis serta menjelaskannya kepada teman-temannya. Ada juga yang gemar berliterasi, mereka bisa melaporkan hasil belajar mereka melalui tulisan di buku tulisnya masing-masing. Sebagai dampak dan tindak lanjut dari pembelajaran berdiferensiasi, melalui pengamatan dan penilaian yang saya peroleh, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, murid saya lebih termotivasi belajar dan nilai-nilainya juga mengalami peningkatan. Tentu saja untuk tindak lanjut ke depan, saya akan memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk murid saya dapat mengeksplorasi kelebihannya masing-masing.
Demikian Bapak Ibu guru hebat, aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia.